Oke guys, hari ini kita akan ngebahas tentang 3 bulan pemakaian Eagle Liberty Buds. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini, kemarin ini saya udah pernah bikin video unbox dan video review singkatnya tentang Eagle Liberty Buds ini. Kalian bisa klik linknya di description. Setelah pemakaian 3 bulan Eagle Liberty Buds ini, tentu aja ada poin plus dan poin minusnya. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Let's check this out. Keunggulan pertama dari Eagle Liberty Buds ini adalah baterainya. Seperti yang tertulis di boxnya sini, dia bilang earpiece plus charging case sama dengan 25 jam. Dan itu saya rasa ada benernya juga. Jadi selama 3 bulan pemakaian Eagle Liberty Buds ini, saya belum pernah sekalipun mendengarkan notifikasi low battery atau kehabisan baterai. Saya pakai Eagle Liberty Buds ini rata-rata 1 jam sampai 2 jam per hari, dan sampai 1 minggu saya baru cas lagi, dan itu saya nggak pernah mendapatkan notifikasi sekalipun bahwa baterainya kehabisan gitu. Jadi bisa saya bilang baterainya mantap. Oke, poin plus yang kedua. Nah, untuk poin plus yang kedua adalah kualitas audionya. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah lihat video review sebelumnya, saya tuh udah pernah nyampein kalau saya ini awam dalam soal audio. Jadi buat teman-teman yang tanya tentang kualitas audionya, ya saya jawab personally dan dari perspektif saya pribadi ya. Jadi dari perspektif saya pribadi, kualitas audionya udah lumayan banget, atau bisa dibilang juga bagus. Bassnya ada, treble-nya bagus, kemudian separasinya juga lumayan jelas. Jadi pada saat kalian dengerin lagu, film, apapun itu kualitas suaranya udah kerasa banget sih. Poin plus yang ketiga. Nah, poin plus yang ketiga ini adalah tentang Bluetooth 5.0 atau 5.0. Nah, teknologi Bluetooth 5.0 ini beberapa kelebihannya adalah dari jarak dan tingkat latensi yang rendah. Jadi setelah saya coba selama 3 bulan Eagle Liberty Buds ini, kalau misalnya saya koneksikan ke handphone, kemudian dengerin lagu dari handphone, saya simpan aja handphonenya di meja kerja saya, kemudian saya jalan-jalan. Bisa ke toilet, bisa ke tempat lainnya yang jaraknya lumayan jauh, kurang lebih sampai 10 meter, itu koneksinya masih stabil dan nggak putus-putus. Kemudian tentang latensinya. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan sebelumnya di video review yang sebelumnya, ada yang bertanya gimana tingkat latensinya bang? Nah, setelah 3 bulan pemakaian, saya bisa jawab tingkat latensinya kecil banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian nonton video di YouTube, itu masih aman. Cuman buat kalian yang pengen menggunakan Eagle Liberty Buds ini buat games, saya nggak rekomendasikan. Kenapa? Saya pernah coba menggunakan Eagle Liberty Buds ini untuk main game sniper. Nah, itu tuh ada jeda beberapa milidetik gitu. Jadi pada saat kita nembak, suaranya baru muncul beberapa milidetik kemudian. Jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan Eagle Liberty Buds ini untuk main game, kayak game-game yang berat apalagi, itu nggak direkomendasikan ya. Poin plus yang keempat. Nah, poin plus yang keempat menurut saya dari Eagle Liberty Buds ini adalah capacitive touch-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini bukan tombol fisik lagi, tapi capacitive touch atau touch sensitive. Kenapa di sini jadi poin plus menurut saya? Karena pada saat kalian pasangkan di telinga kalian seperti ini, kemudian kalian sentuh saja, ini sudah menjalankan fungsinya seperti play pause, skip lagu, kemudian mengangkat telepon, itu udah berfungsi. Buat saya, setelah nyobain beberapa earbuds yang memiliki tombol fisik, itu rasanya nggak nyaman banget. Kenapa? Karena pada saat kalian masukin ke telinga gini, kemudian kalian harus tekan tombol fisiknya untuk mengaktifkan fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Itu rasanya kayak neken si earpiece-nya untuk masuk lebih dalam ke lubang telinga kalian, dan itu rasanya nggak nyaman aja. Jadi capacitive touch ini salah satu poin plus menurut saya dari Eagle Liberty Buds. Poin plus yang kelima. Nah, poin plus yang kelima menurut saya adalah desain dari si earpiece-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, bentuk dari si earpiece Eagle Liberty Buds ini lumayan kecil, lumayan compact. Jadi pada saat kalian pasangkan di telinga, itu fit sama lubang telinga kalian dan nggak gampang jatuh. Kemudian untuk isolasi suaranya dari si ear tips-nya sini, kalau misalnya kalian lihat ear tips-nya ini memang tidak terlalu besar,
tapi itu pas di lubang telinga saya. Jadi pada saat saya pasang, ini lumayan mengisolasi suara yang ada di luar. Jadi kalau misalnya kalian dengerin lagu tanpa harus volumenya tinggi pun, itu lumayan terdengar jelas. Oke, kita sampai di poin plus yang terakhir. Poin plus yang terakhir gak lain dan gak bukan adalah garansi. Nah, kalau misalnya di video review sebelumnya saya memang sampaikan bahwa brand-brand lain dari True Wireless Speakerphone itu bilang mereka hanya mengcover atau memberikan garansi selama 1 bulan atau 3 bulan. Jadi itu bisa dibilang bentar banget sih untuk produk elektronik. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Eagle Liberty Buds ini, dia berani kasih garansi sampai dengan 1 tahun. 1 tahun loh, sama kayak handphone kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada problem atau kalian ada masalah dengan si Eagle Liberty Buds ini, bisa kalian kontak langsung ke official store-nya di Tokopedia. Dan itu poin plus. Nah, tadi kita udah bahas beberapa poin plus dari si Eagle Liberty Buds ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang jeleknya atau ke poin minusnya. Yang pertama adalah desain dari earpiece yang sulit atau agak susah kalau misalnya mau diambil dari si charging case-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini tuh licin dan kemudian agak rapet gitu antara posisi si earpiece kiri dan kanannya. Jadi pada saat mau kalian ambil tuh jempol kalian agak susah ngambilnya. Dan ini licin, jadi agak susah memang ambilnya. Tapi kalau misalnya lama-lama kalian pakai, lama-lama akan kebiasa juga sih. Tapi pada saat awal-awal, karena ini licin, saya beberapa kali menjatuhkan si ear tipsnya. Poin minus yang kedua adalah latensi. Nah, setelah saya coba Eagle Liberty Buds ini untuk game sniper yang tidak terlalu berat notabene-nya, itu muncul latensi antara grafik dan audionya itu beberapa milisecond. Jadi pada saat saya main game ini kemudian saya shoot, suaranya itu baru muncul beberapa milisecond kemudian. Jadi Eagle Liberty Buds ini tidak direkomendasikan buat teman-teman yang mencari headset buat gaming. Poin minus yang berikutnya adalah nggak ada. Saya rasa cuma itu aja sih kekurangan dari si Eagle Liberty Buds ini. Jadi secara kesimpulan, buat teman-teman yang lagi cari True Wireless Speakerphone yang pertama atau mau nyobain TWS pertama yang mau kalian beli, itu bisa banget kalian cobain Eagle Liberty Buds ini. Yang pertama itu Bluetooth 5.0, yang kedua itu baterainya udah tangguh banget, yang ketiga desainnya nyaman banget di telinga, yang keempat kualitas audionya juga lumayan enak. Oke, mungkin itu aja pengalaman menggunakan Eagle Liberty Buds selama 3 bulan ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.